Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata kuliah penanganan dan pengolahan limbah industri pangan. Pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang penanganan limbah padat. Pada kuliah kali ini kita akan mempelajari metode apa saja yang dapat digunakan untuk mengolah limbah padat dari industri pangan, yang pada dasarnya limbah padat ini banyak sekali dihasilkan di industri pangan dan bersifat organik. Kandungan organiknya masih tinggi. Kalau kalian masih ingat, di proses penanganan limbah cair itu akan dihasilkan sludge, residu dari pengolahan limbah cair, yang pada dasarnya sludge itu adalah mikroorganisme. Jadi merupakan sel-sel mikroorganisme yang adalah bahan organik juga. Industri pangan pada dasarnya menghasilkan limbah padat dengan kandungan organik yang sangat tinggi. Contohnya adalah bonggol jagung, kemudian kulit pohon, kulit buah, dan sebagainya. Itu perlu ditangani agar tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Ada beberapa alternatif metode penanganan limbah padat. Yang pertama adalah penimbunan terbuka atau open dumping. Yang kedua adalah penimbunan tertutup atau sanitary landfill. Yang ketiga adalah insinerasi. Yang keempat adalah pengomposan. Dan yang terakhir adalah daur ulang. Sebenarnya dari tahapan yang paling bawah ini hingga ke atas ini harus didahulukan ya. Kita harus melakukan proses daur ulang terlebih dahulu, seperti kuliah pertama kita tentang hierarki penanganan limbah. Yang perlu kita lakukan pertama adalah refuse, menolak dulu, lalu reduce, mengurangi kalau kita tidak bisa menghindari untuk menggunakannya, lalu setelahnya adalah RR yang lainnya, hingga terakhir adalah root atau proses pengomposan. Yang tahapan yang pertama ini alternatif yang pertama ini atau pendamping ini adalah yang kerap kali kita temui di banyak negara berkembang seperti di Indonesia. Untuk negara-negara maju biasanya menggunakan metode penimbunan tertutup, sanitary landfill, dan insinerasi. Kita akan bahas satu persatu mengenai metode berikut. Yang pertama adalah metode open dumping. Metode open dumping pada dasarnya adalah penimbunan terbuka, di mana sampah itu diletakkan pada satu tempat. Pada hari ini ditimbun, besok sampah kedua itu akan ditimbun lagi di atasnya, begitu seterusnya. Jadi tidak ada proses pengolahan yang dilakukan. Bentuk open dumping yang paling sederhana adalah TPS atau tempat pembuangan sementara yang ada di sekitar kita ya. Orang membuang sampah, misalnya di pinggir kali ada satu orang membuang sampah, besoknya ada orang lain membuang sampah di tempat itu juga karena melihat ada sampah. Akhirnya lama kelamaan tempat itu berubah menjadi tempat penimbunan sampah. Yang lebih besar lagi adalah TPA ya. Di TPA, tempat penimbunan akhir, ini adalah kolektif sampah-sampah dari TPS dibawa ke sana untuk ditimbun. Di sana tidak diolah, hanya ditimbun saja. Nah, ini menyebabkan berbagai macam masalah. Salah satunya adalah berkembang biaknya hama, kuman, dan ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan kesehatan masyarakat yang terganggu, gitu ya. Yang kedua, ada gas-gas yang dihasilkan oleh pembusukan sampah ini dapat menyebar ke udara sekitar dan menimbulkan bau yang busuk hingga mengganggu pernafasan. Gas metan yang dihasilkan ini juga bersifat mudah terbakar, dan ini pernah terjadi di salah satu TPA di Jawa Barat ya, di TPA Lewi Gajah. Di TPA ini terjadi ledakan yang sangat besar dan menimbulkan longsor. Dan yang lebih parah lagi adalah ada sekumpulan warga yang tertimbun akibat longsoran sampah tersebut dan meninggal dunia. Yang terbaru itu adalah selain tadi ledakan dan longsor, kebakaran ya. Karena gas metan ini bersifat mudah terbakar, bisa terjadi
kebakaran akibat suhu udara yang tinggi di musim kemarau. Ini pernah terjadi di TPA kita di Kebun Kongo. Kalau kalian pernah mendengar berita, Kebun Kongo pernah mengalami beberapa kali kebakaran, yang itu 3 cukup lama ya, harus sekitar hampir seminggu kurang itu baru bisa dipadamkan apinya. Karena apa? Karena gas metan ini terbakar akibat panas udara. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari metode ini adalah cairan yang terbentuk dari sampah ini ya, itu akan bisa mencemari air dan tanah yang ada di bagian bawahnya, terutama air dan tanah ini jika dimanfaatkan oleh masyarakat ya untuk konsumsi sehari-hari. Nah, ini sangat berbahaya gitu ya. Rembesan air sampah ini biasanya disebut dengan air lindi atau licit, yang merupakan campuran ya dari proses oksidasi ataupun proses anaerob yang ada di tumpukan-tumpukan sampah ini yang dilakukan oleh mikroorganisme. Kemudian ada bahan-bahan kimia bekas, misalnya sampo ya, kemudian oli dan sebagainya, kemudian korosi dari bahan-bahan yang bersifat logam itu semuanya menghasilkan cairan ya. Cairan ini akan ikut bersama dengan air hujan. Nah, di pengembangannya open dumping ini karena dianggap sangat tidak ramah lingkungan, dikembangkanlah di negara-negara yang lebih maju itu konsep sanitary landfill. Jadi landfill ini adalah seperti open dumping tadi ya, penimbunan. Landfill, tanah yang diisi oleh sini ya. Tapi di sini ada prinsipnya sanitary. Jadi saniter. Artinya apa? Limbah-limbah yang dikelola di sini itu benar-benar diperhatikan agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, ya, dikurangi dampak negatifnya dengan berbagai teknologi yang ada. Di sini kita bisa lihat selain ditimbun, yang ditimbun ini adalah contoh sederhana model dari sanitary landfill. Tanah itu biasanya dikeruk ya, kemudian sampah ditimbun di dalam lubang yang lubang ini sebelumnya sudah dialasi lapisan lempung dan lembaran plastik. Ini di sini ada protective sand. Ini adalah lapisan lempung untuk pelindung. Kemudian di bagian paling bawahnya itu ada lapisan plastik. Biasanya jenisnya adalah high density polyethylene atau HDPE. Tujuannya apa? Ini adalah untuk mencegah rembesan air limbah ke tanah dan air di sekitarnya. Selain dilindungi dengan tanah, kemudian plastik, kemungkinannya akan ada licit juga atau lindi yang merembes ke tanah, itu akan ditangkap di sini ya. Ada pipa-pipa di bawah tanah ini. Kemudian ini akan dialirkan menuju ke retention pit. Setelah itu di sini kita akan melakukan proses pengolahan licit. Ya, licit ini akan diolah di retention pond secara dengan menggunakan unit pengolahan air limbah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, nanti setelah ditimbun seperti ini biasanya akan ada penutupan dengan tanah. Ya, di sini ditutup dengan tanah menggunakan bantuan bulldozer seperti ini. Kemudian gas-gas juga ya, gas-gas yang dihasilkan itu disalurkan menggunakan pipa. Gas-gas metan itu supaya tidak mencemari, ada yang nanti kemudian dibakar, ada yang kemudian diolah kembali ya untuk sebagai bahan bakar ya, biogas, yang salah satunya bisa menghasilkan listrik. Ini adalah TPA Kebun Kongo kita yang kemarin sempat mengalami kebakaran ya, sedikit saja videonya
Jadi sudah beroperasi sejak 1993, kemudian sudah dilakukan renovasi juga sekitar 8 hektar. Ini bentuknya seperti timbunan gunungan sampah ya. Nah, di sini sebenarnya konsepnya awalnya adalah sanitary landfill ya. Ketika sampah datang itu ditimbun, kemudian nanti dirapihkan, lalu di sini ada pemulung juga ya yang akan memilih-milih, memilah dan memilih sampah-sampah yang masih memiliki nilai jual. Diratakan dengan bantuan bulldozer. Ini sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat itu dibawa ke sini ya. Kemudian untuk menghindari pencemaran dan menstabilkan timbunan sampah, ditambahkan timbunan tanah ya, ditutup dengan tanah. Ini juga untuk mengurangi bau yang keluar dari timbunan sampah. Tingginya sudah sampai 10 meter ya. Yang selanjutnya seperti itu. Ini ada proses pengomposan ya yang dilakukan di sana. Ada sampah-sampah yang masih bisa diolah, kemudian didaur ulang yang berupa sampah plastik dengan mesin penjajah seperti ini. Ini adalah bangunan pengolahan lindi air limbah yang ada di TPA Kebun Kongo. Ini belum semuanya ditutup dengan sampah gitu ya, ditutup dengan tanah. Jadi rencananya akan dilakukan penutupan seluruh area untuk menghindari tadi pencemaran udara, kemudian mengurangi potensi terbakar juga. Dan kedepannya akan diusahakan agar sampah ini dapat diolah menjadi energi dalam bentuk lain. Jadi ini adalah sampah-sampah yang kita hasilkan, baik itu organik maupun anorganik, dari rumah-rumah, dari pertokoan dan sebagainya. Ini pada dasarnya tadi dalam So how does a modern landfill work? landfill Imagine yang a giant modern plastic tadi bathtub sudah in the ground. dijelaskan, ini
Trash is added to the open tub and covered each day with daily cover, such as contaminated soil or ground-up construction debris. Dan ditutup lagi nanti ketika As time goes by, more and more trash is piled on, and more highly toxic methane gas builds up as the trash decomposes. This is when you start to get that trash smell. You know the one. Any water that's in the trash, or any rain or snow that seeps through the cover, starts to trickle down through the garbage. When water and waste are mixed, it creates a toxic poisonous soup called leachate. Leachate contains all the dangerous stuff that's in a lot of what people throw in the trash. The tens of thousands of chemicals, heavy metals, and other toxic materials found in electronics, batteries, prescription drugs, and plastics, just to name a few. Now the leachate, containing these poisons, percolates through the trash and eventually pools at the bottom. One set of pipes collects the liquid and takes it to the collection tank. And another set of pipes collects and diverts the toxic gases. However, only some of the gas gets captured over the life of the landfill. The rest escapes into the air, rancid odor, and airborne toxins that have been shown to travel over 3 miles from a waste site. History has proven that many parts of a landfill system will eventually fail. The collection pipes buried under the garbage will become clogged and eventually break. Liners will be punctured by sharp objects, and the chemicals in leachate will burn holes in the plastic. Even the EPA and Casella Zone experts admit, all liners leak. If a leak were to be detected, it's too late. You cannot repair a liner once it begins to leak. Small holes become big holes, and eventually, the barrier between the waste and groundwater completely fails. How and where the leachate will reach the groundwater is impossible to predict. Hundreds of homes using private wells surround the Southbridge landfill. The next time you take a sip of cool water from the faucet, bathe your kids in the tub, or take that long run in what you hope is healthy fresh air. Think about it. Dirty diapers, broken office furniture, bathroom cleaners. All sound harmless enough when you're chucking them into the trash. Jadi sebisa mungkin kita But now kurangi, you kemudian know. kita olah lebih dulu di rumah-rumah kita, baru sisanya yang sedikit itu baru kita bawa ke TPA. Setelah menggunakan metode sanitary landfill ya, ada proses lain yang disebut sebagai insinerasi. Nah, proses insinerasi ini pada dasarnya adalah pembakaran sampah menggunakan alat yang disebut insinerator. Ini sangat efektif dalam mereduksi volume sampah karena bisa mengurangi hingga 90%. Jadi segala jenis sampah ya baik organik maupun anorganik yang sudah tidak bisa lagi kita olah dengan proses pengomposan misalnya itu dapat dibakar gitu ya pada suhu yang sangat tinggi ini. Jadi proses insinerasi ini memerlukan suhu yang sangat tinggi di atas 900 derajat Celcius. Kemudian dari proses pembakaran itu juga dihasilkan panas. Panas ini ya akan digunakan ya dapat digunakan untuk berbagai macam seperti untuk pembangkit listrik, kemudian untuk penghangat air ya, pemanas air atau ruangan dan sebagainya. Di sini ada yang dihasilkan juga ada bahan-bahan kaca, kemudian logam-logam yang bisa di-recycle, ada sulfur dan asam klorida, ada air penyulingan ini dari uap air yang dihasilkan ya, dan juga listrik. Nah, ini kita lihat salah satu video tentang insinerator yang ada di negara maju. Ini ada di Amsterdam, Belanda. Nah, di sini sampah-sampah dibawa ke sini. Tons of domestic and commercial waste is processed here each year on 6 incineration lines. Waste lorries and trains bring in the waste. It is important for optimal incineration that the waste is of a uniform quality. Jadi sampah yang masuk di sini diharapkan uniform atau seragam ya. Jadi sudah dipilah yang benar-benar tidak bisa diambil manfaatnya lagi, mau tidak mau itu
dibakar, diinsinerasi pada suhu yang sangat tinggi dalam tungku ini. 24 hours a day, 7 days a week. Temperatures range between 1000 and 1200 degrees Celsius. Ini lebih dari 1000 derajat Celcius. This heat is not wasted. Panas yang sangat tinggi ini tidak disia-siakan, tapi digunakan untuk memanaskan air di sini ya. Airnya diresirkulasi, airnya akan menangkap panas dan berubah menjadi uap air. Uap airnya memutar turbin dan menghasilkan listrik. Digunakan di kota Amsterdam untuk menerangi kota. Dan juga untuk air ya, air panas, terutama pada musim dingin. Nah, ini bagian yang tidak bisa terbakar yang akan menjadi limbah padatan yang perlu diolah selanjutnya. Nah, ini salah satunya digunakan untuk bahan campuran aspal, pelapis jalan. Kemudian logam-logam ya tadi bisa di-recycle. The rest is cleaned further until clean sand and a stony granulate remain. High quality building materials which are used, for example, di sini bahan-bahan granular, sisa-sisa pembakaran itu digunakan untuk konstruksi jalan, bangunan dan lain-lain. After the incineration process, the flue gases are cleaned. This is the longest part of the whole production process. Nah, gas yang dihasilkan dari pembakaran, insinerasi itu perlu diolah lebih lanjut ya agar tidak mencemari. Sehingga nanti yang keluar dari cerobong itu hanya uap air saja. Emissions from the waste to energy plant remain well under the limits, and we continue to work on improving this. The flue gases are cleaned in a number of stages. We aim to recover useful products at each of these stages. First of all, flying particles are removed using an electrostatic filter placed behind the furnace exhaust duct. Heavy metals and industry. A sensor in the chimney constantly measures. Oke, itu tadi tentang insinerasi. Jadi insinerasi adalah teknologi yang sangat efektif sekali ya dalam mengurangi limbah padat, tetapi juga membutuhkan investasi yang sangat besar karena ada banyak peralatan yang kita butuhkan, entah itu untuk proses insinerasinya sendiri, juga untuk penanganan pencemaran yang dihasilkan seperti tadi untuk pencemaran udara. Nah, ada juga tadi untuk merecycle logam-logamnya, itu kan butuh teknologi lain ya. Jadi memang insinerasi sangat baik dalam mengurangi volume, bisa 10%, dan adanya insinerasi itu akan menyebabkan landfill yang ada memiliki umur yang jauh lebih panjang dibandingkan landfill yang tidak menggunakan proses insinerasi sebelumnya. Jadi setelah tadi ya semua bahan-bahan tadi seperti yang bisa didaur ulang, kemudian bahan untuk aspal, masih ada residu yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, ini yang akan ditimbun di landfill. Nah, sisanya ini sangat sedikit jumlahnya, sehingga landfill yang ada itu akan bertahan ya, dapat digunakan jauh lebih lama. Awalnya misalnya contohnya di Jepang ya, landfillnya awalnya berusia 10-15 tahun sampai 15 tahun saja. Dengan adanya insinerator akan ya sudah terbukti terbukti memperpanjang umur dari landfill hingga 20 tahun, jadi 2 kali lipatnya, bahkan lebih dari itu. Oke, itu teknologi yang sangat advance ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari rumah kita sendiri gitu ya? Bagaimana dengan bahan-bahan organik? Tadi ya, TPA itu sebaiknya hanya menampung sedikit saja limbah yang dihasilkan dari rumah-rumah. Ya, kita harus melakukan proses pemilahan terlebih dahulu agar limbahnya uniform ya, seragam. Dan kita harus mereduksi volume limbah yang masuk ke sana. Caranya salah satunya dengan melakukan pengomposan. Dan karena limbah industri pangan itu yang paling besar adalah bahan organik, maka metode ini menjadi paling
signifikan dalam reduksi pencemaran. Pengomposan pada dasarnya mirip dengan pengolahan limbah cair ya. Kita memanfaatkan mikroorganisme dalam pengolahan biologi. Di sini juga sama, ya, kita manfaatkan mikroorganisme agar terjadi proses penguraian dalam kondisi yang kita kontrol. Berdasarkan jenisnya, kompos ada dua, yaitu padat dan cair. Pembuatannya dapat menggunakan kultur yang sudah ada di pasaran seperti M4, atau kita mengaktifasi dari limbah dapur yang kita miliki. Pada dasarnya yang berperan penting dalam proses ini adalah tanah. Jadi tanah memiliki peran dalam mempertahankan kesuburan tanah ya. Bahan organik memiliki peran dalam mempertahankan kesuburan tanah, sehingga sangat penting dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Terlebih lagi, bahan organik adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki karakteristik fisik dan kimia biologis dari tanah tersebut. Jadi dengan penggunaan kompos ya, kompos yang mengandung bahan organik itu akan menyebabkan tanah menjadi pertama lebih resisten terhadap stres seperti kekeringan, kemudian adanya hama dan penyakit serta toksik atau bahan beracun. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengambilan nutrisi oleh tanaman, dan yang terakhir mendukung cycling. Ini adalah siklus nutrisi ya, dengan adanya aktivitas mikroorganisme. Jadi bahan organik yang ada dalam kompos ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki tanah kita. Bahan apa saja yang dapat dikomposkan ya? Bahan yang dapat dikomposkan itu adalah bahan-bahan yang seperti dihasilkan di limbah industri pangan ya. Ada buah-buahan ya, kulitnya tentu saja, kemudian bunga kelopaknya, tongkol jagung, jerami, kotoran ternak dan sebagainya, yang pasti mengandung banyak bahan organik yang berserat, ada seratnya. Bagaimana dengan daging, ikan, tulang ya, produk-produk protein ini biasanya tidak dapat dikomposkan. Dia bisa dikomposkan atau didegradasi, tapi butuh waktu yang lebih lama. Kemudian bahan-bahan yang mengandung air juga perlu dihindari karena dapat mempertinggi kadar air pada kompos. Jadi sampah yang terlalu basah itu harus dikurangi dulu kadar airnya agar komposnya lebih cepat terbentuk. Ada dua proses pengomposan. Yang pertama adalah anaerobik, yang di sini tidak ada oksigen ya, seperti pengolahan limbah cair secara biologi. Tidak ada oksigen. Nah, di sini prosesnya jauh lebih lama dibandingkan pengolahan aerobik, tapi dia akan menghasilkan sludge atau padatan yang lebih sedikit, gitu ya. Jadi di sini akan dihasilkan gas-gas ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang berbau menyengat dan kadang bersifat beracun. Pembahasan secara aerobik menghasilkan CO2 dan H2O yang relatif aman ya, dan juga panas yang pada dasarnya ini dapat dimanfaatkan untuk misalnya menghangatkan air di rumah-rumah ya. Ini di beberapa negara menggunakan konsep pemanasan air menggunakan kompos. Kemudian humus yang dihasilkan lebih stabil meskipun jumlahnya masih cukup besar. Oke, kemudian ini dia prosesnya itu jauh lebih cepat ya untuk yang proses aerobik. Jadi di sini kita menambahkan air sedikit saja, kemudian ada udara di sini, perlu kita tambahkan oksigen, lalu suhunya dikontrol ya, dan di sini dihasilkan CO2 dan kompos. Kita bisa lihat pada grafik di sebelah kanan ini adalah proses pengomposan ya, dalam waktu tertentu
Jadi dari awal proses pengomposan hingga mencapai suhu tertingginya lalu turun, dan ini adalah tahap matangnya kompos. Di kompos itu bisa mencapai suhu yang sangat tinggi, lebih dari 60 ya. Kalau di sini di grafik ini masih di bawah 60. Ini adalah tahapan yang terjadi di awal. Jadi peningkatan suhu, kemudian di sini akan berkembang mikroorganisme yang mesofil yang merubah ya, mengkonversi gula dan amino asid yang ada di dalam bahan organik. Dan suhu yang dihasilkan ini kemudian nanti akan menyebabkan aktivitas mereka sendiri menjadi terhambat gitu ya. Kemudian setelah itu akan muncul fungi atau jamur-jamur serta bakteri termofil yang akan melanjutkan proses ini dan meningkatkan kembali suhu hingga lebih tinggi dari 65 derajat Celcius. Setelah itu di sini kenapa proses ini penting ya? Peningkatan suhu ini penting untuk membunuh patogens. Ini adalah bakteri-bakteri yang berbahaya yang bisa dihasilkan dari pengomposan ini. Tahap selanjutnya itu adalah tahap curing ya. Curing ini terjadi proses penurunan suhu ya secara drastis. Di sini tidak ada lagi proses pemanasan dari tumpukan kompos. Di sini ada jamur-jamur termofil yang mulai tumbuh ya, yang akan menyebabkan dekomposisi dari dinding sel ya, dari bahan-bahan organik yang berserat tadi seperti selulosa dan hemiselulosa. Kemudian di sini curing of the compost ya. Proses ini akan menyediakan immature compost ya, seperti nitrogen ya. Kemudian maksudnya di sini menyediakan kompos, mencegah gitu ya agar kompos ini tidak kekurangan nitrogen, kemudian oksigen dan mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk tanaman. Terakhir, suhu akan menurun hingga mencapai kondisi ambien atau lingkungan pada umumnya, dan di sini secara fisik akan terlihat lebih uniform atau seragam. Kemudian warnanya berubah menjadi hitam kecoklatan, dan di sini seperti soil like ya, teksturnya seperti tanah. Kalau kita ukur ya, nilai C dan N rasionya ini benar-benar mendekati rasio C karbon dan nitrogen dari tanah, sehingga ketika diterapkan untuk memperbaiki tanah itu akan sangat baik. Di sini bisa menetralkan pH, kemudian meningkatkan pertukaran ion atau material di tanah. Nah, pengomposan pada dasarnya ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama karakteristik dari bahan baku, kemudian ukuran bahan, kelembaban. Kalau bahan bakunya semakin mendekati CN tanah, maka proses akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, kalau dia tidak mendekati CN tanah, maka semakin lambat. Untuk ukuran bahan, yang perlu diperhatikan adalah kita perlu memperkecil ya ukuran bahan agar mampu didekomposisi oleh mikroorganisme dalam waktu yang lebih cepat. Jadi bahan yang terlalu besar itu akan lebih lambat dikomposkan, sehingga biasanya perlu dicacah dulu ya bahan organiknya. Yang ketiga adalah kelembaban. Kelembaban ini perlu dijaga sehingga mikroorganisme bisa tumbuh di sana. Tidak boleh terlalu kering karena aktivitas mikroorganisme bisa berhenti, ataupun terlalu basah. Ya, kalau terlalu basah tidak bisa ada oksigen yang masuk, sehingga oksigen ini akan menyebabkan kondisi anaerobik dan menyebabkan bau yang busuk. Jadi perlu dilakukan aerasi agar proses dekomposisi berlangsung lebih cepat. Bisa dilakukan secara pasif ataupun secara aktif. Pasif ini dengan menambahkan udara gitu ya, atau dengan cara kita balik-balik sehingga ada oksigen yang tersuplai ke bagian yang lebih bawah.
Yang terakhir adalah suhu. Suhunya harus dipertahankan antara 40 sampai 50. Kita tidak boleh menimbun terlalu tinggi ya, cukup 1,25 sampai 2 meter saja. Kalau terlalu rendah, suhunya akan rendah sehingga proses menjadi lambat. Tapi jika terlalu tinggi tumpukannya, maka suhunya bisa terlalu tinggi dan menyebabkan mikroba menjadi terganggu aktivitasnya, bahkan mati. Jadi tahapan untuk proses pengomposan yang pertama adalah pengecilan ukuran dulu. Kita cacah-cacah dulu, setelah itu kita susun tumpukan di atas bila-bila untuk membantu proses aerasi. Yang ketiga, memantau dan mengatur suhu serta kelembaban. Kalau suhunya terlalu tinggi tadi bisa kita tambahkan air gitu ya, seperti ini, lalu kita balik-balik gitu ya. Setelah itu kalau sudah matang, dilihat dari warna yang kecoklatan kehitaman, ukuran partikelnya seperti tanah, kita bisa mengayaknya dan mendapatkan kompos yang homogen. Konsep yang terakhir setelah pengomposan ini sebenarnya adalah yang pertama ya, yaitu 3R. Sekarang berkembang menjadi 5R, bahkan ada yang 9R ya. Kita intinya pada dasarnya harus mengurangi dulu, kemudian sebisa mungkin menggunakan kembali dan mengolah bahan-bahan atau limbah-limbah yang kita hasilkan di rumah kita gitu ya, sehingga meminimalisir limbah padat yang diolah di tempat pembuangan akhir. Oke, itu kuliah kita hari ini tentang penanganan limbah padat. Jadi pada dasarnya limbah padat yang dihasilkan dari industri pangan itu sangat banyak dan sifatnya organik. Kita harus mereduksi dulu gitu ya, sebisa mungkin bahan-bahan tersebut jika masih ada nilai gunanya kita rubah menjadi produk lain yang masih bermanfaat misalnya. Nanti ini mungkin akan kalian pelajari dengan Bu Yani dan Pak Alam gitu ya. Kemudian sebisa mungkin kita melakukan proses composting gitu ya, di rumah-rumah. Ini sangat sederhana, bisa kita lakukan dan ini manfaatnya untuk lahan di sekitar kita juga. Jadi bisa memperbaiki tanah. Yang kita tidak bisa lagi, maka yang selanjutnya adalah tadi ya, ada sanitary landfill sebaiknya. Kemudian kalau bisa ada insinerasi. Dan yang paling buruk adalah open dumping. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua dan meningkatkan kepedulian kita untuk melakukan pengolahan limbah padat ya di rumah kita masing-masing. Kita bertemu lagi pekan depan. Kita akan membahas tentang pengolahan pencemar udara yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah cair ataupun limbah padat dan proses produksi di industri pangan pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga kita bertemu pekan depan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.